Saya agak menyesalkan kalimat bohongnya itu. Kalau misalnya dalam konteks begini, kalau ada berita, narasi yang mengatakan Komnas HAM menyebut rumah penyiksaan itu bohong, oke. Itu bisa. Dalam arti bohong Komnas HAM pernah menyebut itu oke. Tapi tentang eksistensi keberadaan rumah penyiksaan sendiri, nah, kembali ke sini Komnas HAM, kita percaya. Tapi melihat gelagat yang terjadi, apalagi kalau kita baca di sini, ini siaran pers resmi Komnas HAM, di situ ada kalimat mengatakan, bahkan belakangan juga muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personality anggota Komnas HAM. Doxing itu mengungkap data personal pribadi di media tanpa seizin yang bersangkutan. Misalnya si A disebut main ini, main itu, punya rumah ini, punya pacar ini, punya gundik itu, segala itu doxing. Pokoknya hal-hal tentang pribadi yang dianggap tanda kutip negatif diumbar kepada publik tanpa persetujuan si yang bersangkutan itu doxing. Kemudian di sini disebutkan juga ada tindakan-tindakan dan serangan terhadap personality. Nah, kalau bicara soal serangan, saudara, mungkin nggak terjadi. Oh, sangat mungkin. Karena kisah pembunuhan 6 anak muda ini oleh polisi seperti yang dikatakan Kapolda Metro Fadil Imran, itu tentu akan mengusik banyak orang. Bahkan kalau ini ditelusuri dengan baik, tidak mustahil akan mengungkap jaringan-jaringan di atasnya lagi. Posisi di atas sekedar Kapolda, bisa jadi Kapolri, saya nggak tahu, bahkan mungkin Presiden, nggak tahu, bisa jadi. Sehingga banyak ada kelompok-kelompok yang berkepentingan agar ini tetap tertutup dengan rapat. Katakanlah beginilah. Katakanlah kita berhusnuzon, berpositif thinking bahwa Komnas HAM tetap transparan, independen, berintegritas, berani menepis semua tekanan. Tapi sesuai prosedurnya katanya, seperti yang disebutkan dalam berita sebelumnya, bahwa Komnas HAM hasilnya paling banter cuma rekomendasi saja. Dan berita sebelumnya mengatakan bahwa rekomendasi itu akan dilaporkan kepada Presiden. Kita melihat pengalaman yang sudah rekomendasi Komnas HAM tentang pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Saudara sekalian, tadi saya katakan data TGPFT-nya hilang. Saya tidak tahu apakah Komnas HAM berani menepis tekanan-tekanan, intimidasi. Karena ketika saya membuat laporan di kilometer 50, ketika saya dipanggil Bareskrim, teman-teman wartawan senior mengutip penjelasan sahabatnya yang juga mantan komisioner Komnas HAM, dia mengaku bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya mengungkap kebenaran seputar penegakan dan hak asasi manusia, dia mengalami banyak intimidasi, bahkan ancaman. Dalam sebuah informasi itu dia mengatakan sebaiknya Edi pergi dulu deh ke luar negeri boro-boro. Tapi itu menggambarkan bagaimana mengerikannya ancaman-ancaman. Dan pada kasus ini saya sangat percaya tidak mustahil Komnas HAM, komisionernya entah Hairul Anam atau kemarin BK atau yang lainnya lah, siapapun dia di Komnas HAM tidak mustahil akan mendapat tekanan-tekanan. Nah, untuk itu saudara, kita mendorong dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Walaupun pemerintah melalui Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak berniat membentuk TGPF, silakan aja. Walaupun Presiden setelah diam beberapa hari, kemudian dia ngomong tentang pembantian ini, yang omongannya sungguh sangat mengecewakan, karena dia justru mengatakan masyarakat jangan semena-mena, negara tidak boleh kalah. Ini kan aneh, Mas Jokowi, yang semena-mena itu aparat. Rakyat, masyarakat nggak bisa semena-mena, nggak punya apa-apa, gila banget, nggak punya apa-apa. Jadi ucapan Anda, sampean yang mengatakan masyarakat jangan semena-mena itu kebolak-balik, Mas. Harusnya sampean sampaikan kepada aparat yang punya senjata, yang punya pistol, yang punya bentungan, yang punya kekuasaan. Jangan semena-mena kepada rakyat, itu baru presiden yang benar, ya. Jangan dibalik-balik.
lalu negara tidak boleh kalah. Mas, waktu seorang pendeta terbunuh, Anda marah, Mas. Ini ada 6 anak muda terbunuh, disiksa, Anda tidak komentar apa-apa, justru begitu komentar, menyakitkan hati umat, menyakitkan hati rakyat, menyakitkan hati keluarga yang dibantai. Nah, kembali ke soal tadi, kita dorong. Ada tim gabungan pencari fakta yang tidak hanya Komnas HAM, tapi ada lembaga-lembaga, institusi, kelompok-kelompok swasta yang concern, peduli dengan penegakan HAM. Baru setelah itu kita boleh percaya atas hasil-hasilnya. Persoalan pemerintah tidak mau bentuk, monggo. Kadang-kadang kita juga nggak perlu SK pemerintah kok, nggak perlu. Saya dorong, misalnya Bung Natalius Pigai, misalnya Bung Hari Azhar, atau perempuan siapa untuk ketua kontras yang baru. Kalian kumpul, bentuk TGPF, kerja. Walaupun sekarang bukti-bukti banyak dihapus, dihilangkan, nggak ngerti lah. Kayak kilometer 50 itu sudah habis semua, ya. Jadi itu yang dibentuk, dan saya ingin mengutip artikel dari sahabat saya, M. Rizal Fadilah, reporter senior juga di FNN. Dia menulis artikel berjudul "Meragukan dan Mempercayai Komnas HAM". Saya mau kutip paragraf terakhirnya saja. Dia mengatakan, alangkah ruginya jika menjadi unsur tak terlibat dalam perbuatan, tetapi ikut terhukum karena menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya, pahala besar akan diberikan Allah SWT bagi mereka yang berlaku jujur dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan orang banyak. Komnas HAM, kami ingin percaya kepada kalian. Komnas HAM, saatnya saat ini kalian menunjukkan bukti bahwa kalian bisa tetap independen, berintegritas, dan transparan. Komnas HAM, kami ingin katakan bahwa kisah ini, pembantaian 6 anak muda ini adalah momentum yang sangat besar dan berharga bagi Komnas HAM untuk membangkitkan kepercayaan publik. Selamat bekerja, kita tunggu hasilnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.